Selamat datang di Full Story Series Nonton with Mr. E, di mana Mr. E akan menggabungkan part-part dari cerita yang udah ada, dan kali ini Creatures Commandos. Series ini dibuka di penjara Belerev, di mana di sana Amanda Waller dan Rick Flag Senior sedang melihat berita soal negara Pokolistan diserang sekelompok orang yang menyebut dirinya sendiri sebagai The Son of Themyscira yang dipimpin oleh penyihir Circe. Alasan Waller memanggil Rick Senior karena dia ingin menugaskan Rick untuk membantu Pokolistan yang menjadi sekutu Amerika. Rick Senior sempat terkejut karena dia kira Kongres telah melarang Task Force X setelah anak dari Waller yaitu Leota Adebayo memberitahu dunia soal apa yang dilakukan Waller. Tapi Waller berkata Kongres hanya melarang penggunaan manusia, sementara dia akan menggunakan para monster. Waller menyebut mereka sebagai Let's call it Task Force M. M untuk mini. Atau Creatures Commandos. Di sini mereka beranggotakan The Bride, versi wanita dari Frankenstein, Dr. Phosphorus, seorang ilmuwan yang terkena radiasi nuklir dan membuat tubuhnya bermutasi, The Weasel, satu-satunya yang selamat dari misi di Corto Maltese, GI Robot Jack 2, iterasi kedua dari GI Robot, yaitu robot pembasmi Nazi, dan juga Nina Mazurski, seorang wanita yang terlahir cacat dan tidak sengaja diubah menjadi amfibi oleh ayahnya. Waller mengirim mereka menuju Pokolistan untuk melindungi Putri Ilana Rostovich, dan Rick terlihat terpesona oleh kecantikan sang putri. Di sana, Alexei, kepala penjaga kerajaan, terlihat tertarik dengan pop culture Amerika, melihat dari referensi-referensi yang dia sebutkan, seperti Super Bowl Shuffle dan What's Up? Setelahnya mereka makan-makan dan melihat gerak-gerik Ilana, The Bride terlihat seperti curiga, dan Mr. S sendiri juga ikut curiga karena keluarga kerajaan diperlihatkan cacat, sepertinya karena incest, melihat dari lukisan dan ibu dari Ilana, tapi Ilana sendiri terlihat sangat normal. Anyway, setelah makan, Ilana ternyata suka dengan Rick, dia menggodanya, tapi untungnya Rick kuat iman. Malamnya, saat semua terlelap, The Bride menyelinap keluar, dan karena takut jika Rick tahu mereka semua akan disetrum, Nina berusaha menghentikannya, tapi akhirnya dia malah ikut pergi. Di saat yang bersamaan, melihat ada kesempatan, Dr. Phosphorus berusaha mencari remote pengawas milik Rick, tapi karena ketahuan, mereka akhirnya bertarung. Sampai Rick memberitahu Pospo kalau Waller tidak hanya memberinya satu remote dan mereka harusnya bekerja sama dalam tim. Di sisi lain, Bride dan Nina akhirnya sampai di Manor Frankenstein. Mereka masuk ke sana, tapi dari kejauhan, seorang wanita penjaga memberitahu seseorang soal kedatangan mereka yang ternyata adalah Frankenstein. Flashback sebentar, di tahun 1831, Eric Frankenstein meminta Victor, yaitu ayah atau penciptanya, untuk menciptakan pasangan hidupnya, karena apa artinya hidup tanpa cinta? Anjay. Frankenstein yang terpesona oleh salah satu kepala mayat yang ada, meminta Victor untuk menjadikan kepala itu istrinya, tapi setelah The Bride hidup, dia malah lebih memilih Victor. Dia takut pada Frankenstein yang membuat Frankenstein marah, sampai akhirnya ketika melihat Victor nge-NTR dia, Frankenstein akhirnya membunuhnya, yang membuat The Bride membenci Frankenstein. Tapi meski begitu, Frankenstein terus berusaha mendapatkan hati The Bride meski mereka harus bertarung berkali-kali sepanjang sejarah. Mulai dari tahun 1852 di Paris, 1880 di era koboi Amerika, 1895 di Timur Tengah, 1912 di dalam laut, 1923 di sebuah pertunjukan, 1941 di Perang Dunia Kedua, 1964 di Amerika modern, 1991 di sebuah klub dengan cameo Eugene Hatch, yaitu penyanyi Gogol Bordello yang mengisi soundtrack dari kedua episode ini. Pengejaran terus berlangsung sampai ada cameo Shaggy lagi nyimeng.
Di istana, setelah pertarungan Rick dengan Dr. Phosphorus, Ilana kembali mengambil kesempatan ketika menolong Rick membersihkan lukanya, dan kali ini dia berhasil. Maybe you should just give him 30 seconds. Di Manor Frankenstein, Nina membantu The Bride mencari Tourmaline Necklace, yaitu kalung pemberian Victor. Tapi ketika berhasil menemukannya, mereka diserang Circe yang tahu mereka dikirim oleh pemerintah Amerika. The Bride dan Nina akhirnya kalah dengan tangan The Bride diubah menjadi balon dan helm akuarium Nina hancur yang membuatnya tidak bisa bernapas. Go fuck yourself. Dan The Bride dihantam senjata. Di sisi lain, Rick Flag yang mendapatkan kabar The Bride dan Nina diserang Circe segera melacaknya yang menuntun Creatures Commandos menuju Manor Frankenstein. Mereka bersiap menyelamatkan keduanya bersama Alexi dan melihat Rick mengkoordinasi tim, GI Robot mengingat kali pertamanya bertugas di mana dia dikirim ke satuan bernama Easy Company yang dipimpin Sergeant Frank Rock. Me and Easy been through this more than a few times. Just follow our lead. Ketika Easy Company ingin melancarkan serangan ke pasukan Nazi, ternyata mereka disergap lebih dulu yang membuat peperangan tidak terhindarkan. Tidak sedikit dari Easy Company yang tewas dan melihat adanya pasukan Nazi, GI yang diprogram untuk menghabisi mereka langsung melancarkan serangan yang membantai semua pasukan Nazi. Karena aksinya itu, Easy Company terselamatkan yang membuat mereka bersulang atas GI dan mendeklarasikan GI sebagai saudara dari Easy Company. Di masa sekarang, ketika Creatures Commandos menyergap Mansion Frankenstein, ternyata Circe dan Son of Themyscira telah hilang, meninggalkan The Bride di sana. Melihat sahabat barunya Nina tidak ada, GI yang khawatir menanyai di mana dia dan The Bride memberitahu Nina di atas yang membuat GI bergegas. Untungnya Nina juga selamat dan karena helmnya hancur, GI akhirnya mengangkat bathtubnya untuk membawa Nina pergi dari sana. Di bawah, melihat Circe membiarkan The Bride dan Nina hidup, Rick akhirnya sadar kalau ini hanyalah umpan dan menyuruh semuanya kembali ke istana. Di istana, Putri Ilana dibangunkan oleh salah seorang penjaga yang melaporkan ada penyerangan. Son of Themyscira pun berusaha menangkapnya dan di luar, pertempuran besar terjadi antara Son of Themyscira dengan pasukan Pokolistan. Tak lama kemudian, Creatures Commandos datang untuk menghentikannya dan melihat pertempuran itu, GI kembali mengingat masa lalunya ketika dia diundang ke sebuah talk show yang ingin memamerkan GI Robot ke dunia. Ini terjadi setelah perang usai, di mana GI dikabarkan telah membunuh lebih dari 1.000 Nazi saat perang. Tapi meski begitu, karena programnya, GI masih berpaku untuk membunuh Nazi, membuat host acaranya sedikit takut, tapi melihat kesadaran yang dimiliki GI, itu menarik perhatian dari salah seorang ilmuwan di sana, yaitu Dr. William Magnus. Dan karena GI sudah tidak berguna bagi militer, petinggi militer mempersilahkan Magnus untuk mempelajari GI Robot. Setelah penelitiannya selesai, GI dikirim ke berbagai lab untuk diteliti, tapi berakhir menjadi barang koleksi, di mana pria bernama Sam Fitzgibbon membelinya di toko barang antik. Setelahnya Sam berteman dengan GI, menganggapnya keluarga sendiri, sampai akhirnya terungkap kalau Sam adalah anggota klub sosialis di Hope City yang ingin mengembalikan kejayaan Nazi. Karena itu, GI pun membantai semua orang di sana yang membuatnya dijebloskan ke penjara. Di masa sekarang, melihat teman-temannya diserang, GI bertanya apakah SOTF adalah Nazi, dan mendengar Rick berkata iya, GI mulai menggila, membunuh SOTF di hadapannya sambil tersenyum seperti saat dia membantai klub Nazi sampai Circe menghancurkannya.
Circe dengan cepat mencari Ilana, tapi saat dia ingin membunuhnya, The Weasel tiba-tiba datang, menyerangnya secara brutal, diikuti Dr. Phosphorus sampai Circe tidak berdaya. Tapi karena dia gagal membunuh Ilana, Circe malah mengatakan pada Creatures Commandos kalau mereka akan menghancurkan dunia. Dan di sisi lain, Nina terlihat sedih melihat GI hancur, dan sebelum GI mati, dia merasa senang bisa membunuh Nazi bersama Nina. Karena Circe telah ditangkap, Ilana pun bertanya kenapa tidak membunuhnya, tapi Rick berkata tidak begitu sistemnya dan mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Di Belleref, John Economos yang masih pincang didatangi oleh pengacara The Weasel yang bernama Elizabeth Bates. Dia menanyai di mana kliennya berada dan John berbohong kalau Weasel sedang sakit, tapi Elizabeth tentu tahu itu bohong dan bersikeras untuk bertemu Weasel. Tak lama kemudian kebohongan John terbukti karena pesawat Creatures Commandos telah kembali dari Pokolistan. Tapi dari kejauhan, Frankenstein dengan sebuah helikopter terlihat memperhatikan The Bride dari jauh, dan melihat The Bride berbicara dengan Rick, Frankenstein salah paham dan merasa kalau The Bride menyukai Rick. Kesal akan itu, Frankenstein melampiaskannya pada kru heli yang dia sewa, yang akhirnya menjatuhkan helinya. Di Belleref, Elizabeth menanyai Rick dari mana Weasel pergi, tapi Rick tidak bisa mengatakannya. Mereka mulai berdebat. Elizabeth berkata kalau Weasel tidak bersalah, sampai akhirnya Rick muak dan membiarkan Weasel bersama Elizabeth. Setelahnya, Rick menemui Waller yang akan menginterogasi Circe, dan Circe terlihat memberontak, mengancam akan membunuh semua orang di sana. Tapi dengan tenang, Waller berkata dia tahu Circe tidak akan bisa menggunakan sihir selama tangannya diikat. Setelahnya, Waller menanyai tujuan Circe menyerang Pokolistan, dan Circe berkata untuk menyelamatkan dunia dari Putri Ilana. I was trying to kill her to save the world. Waller dan Rick pun tidak percaya, tapi Circe berkata kalau dia akan menunjukkan masa depan padanya agar Waller percaya padanya. Setelah berpikir sejenak, Waller memutuskan mengambil resiko dan membiarkan Circe memasuki otaknya untuk memperlihatkan ramalannya. Circe pun memperlihatkannya pada Waller, di mana di masa depan Ilana menghancurkan dunia, menjatuhkan bom di mana-mana, menduduki White House, bersekutu dengan Gorilla Grodd, bahkan membunuh para hero, termasuk anggota Justice League. Melihat penglihatan itu, Waller pun ketakutan, dan melihat Waller ketakutan, Rick merasa kalau itu hanyalah trik, tapi Waller merasa kalau ramalan itu meyakinkan. Karena itu, dia pun memanggil ahli Amazonian yaitu Dr. Ayla Macpherson, dan Dr. Ayla memberitahu kalau penglihatan yang Circe berikan benar-benar sebuah ramalan karena Circe tidak punya kemampuan untuk membayangkan masa depan dan tidak bisa mengontrol penglihatan yang dia dapatkan. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, Waller memerintahkan Creatures Commandos untuk kembali ke Pokolistan untuk membunuh Ilana. Rick pun berusaha menghentikan Waller, tapi Waller tidak peduli, yang membuat Rick memutuskan keluar dari Creatures Commandos. I'm not doing this. I'm out. Di sisi lain, Elizabeth membawa foto anak-anak yang dikatakan adalah korban dari Weasel dan berusaha menggali informasi darinya. Tapi ketika Weasel melihat foto-foto itu, dia teringat masa lalu, di mana bertahun-tahun yang lalu, sekelompok bocah yang sedang bermain menemukannya sedang bersembunyi, tapi alih-alih takut, mereka malah mengajaknya main. Namun ketika mereka sedang seru main, seorang patua yang melihatnya salah paham, merasa anak-anak dalam bahaya, dan bergegas memanggil polisi. Di saat yang bersamaan, melihat pintu sekolah terbuka, anak-anak memutuskan main di dalam dan Weasel juga ikut. Mereka main di basement, dan ketika mereka sedang asik bermain, Pak Tua tadi tiba-tiba datang membawa senjata dan melihat Weasel seperti menyerang seorang bocah.
Bapak tua itu dengan gegabah menembakkan senjatanya, membuat bocor boiler di sana yang pada akhirnya menciptakan ledakan. Anak-anak pun tewas seketika, kecuali satu bocah perempuan yang langsung ditolong oleh Weasel. Tapi lagi-lagi, karena salah paham, polisi yang datang ke TKP menganggap Weasel pelakunya. Mereka mengira Weasel ingin memakan anak-anak, yang membuat mereka menembaki Weasel yang berusaha menyelamatkan sang bocah. Dan karena tembakannya, bocah itu akhirnya terjatuh, Weasel diseret pergi, dan tanpa polisi tahu kalau bocah yang dibawa Weasel masih hidup, dan pada akhirnya bocah itu tertimbun reruntuhan sekolah. Kembali ke Cece, di Non-Human Division, melihat Nina dibully oleh Kong Gorilla, The Bride memukulinya secara brutal yang membuat Kong Gorilla seketika tepar. Tak lama kemudian, John datang menghampiri The Bride, tapi bukan untuk mengurungnya karena membuat kekacauan, melainkan ingin memintanya memimpin komandos kembali ke Pokolistan untuk membunuh Ilana. Di sisi lain, Rick yang keluar berusaha menghubungi Ilana, tapi karena para penjaganya nggak bisa bahasa Inggris, mereka tidak mengerti maksud Rick dan menutup teleponnya. Dia pun segera pergi ke rumahnya, tapi Frankenstein tiba-tiba muncul, mulai menghajarnya, yang membuat pertarungan terjadi. You attacked me for no reason. Sampai akhirnya, kesalahpahaman terselesaikan, mereka membicarakan masalah mereka masing-masing, dan Rick mengajaknya bekerja sama, yang langsung disetujui oleh Frankenstein. Best friends. Di sisi lain, Creatures Commandos yang dipimpin The Bride meluncur menuju Pokolistan, dan di perjalanan, Weasel yang tertidur bermimpi soal masa lalu kelamnya itu yang membuatnya gelisah, dan Nina pun berusaha menenangkannya. Probably just chasing squirrels. Di sisi lain, karena Dr. Ayla tidak profesional, Rick yang bersama Frankenstein merasa ada yang aneh pada Dr. Ayla karena seorang profesor tidak seharusnya seperti itu. Tapi melihat aksi mereka ini, Frankenstein menanyai bagaimana ini akan membantunya mendapatkan The Bride, dan Rick berkata ini pertukaran. Mereka akan mencari tahu kebenaran soal Dr. Ayla, menghentikan komandos yang ingin membunuh Ilana, dan Frankenstein bisa terlihat sebagai pahlawan di mata The Bride. Awesome! Should I kill the professor? Di Pokolistan, Creatures Commandos yang dipimpin The Bride telah tiba di bandara yang disambut oleh Alexi. Welcome back to Pokolistan, my friend. Alexi pun mengeluh soal ancaman-ancaman ini yang datang setelah mereka kontak dengan Amerika dan menanyai siapa sebenarnya ancaman ini, tapi The Bride berkata itu rahasia yang membuatnya tidak punya pilihan. Di saat yang bersamaan, selagi Dr. Ayla mengajar, Rick dan Frankenstein mengambil kesempatan itu untuk pergi ke rumahnya. Mereka berpencar, mencari petunjuk, dan ternyata di lantai atas, Rick menemukan Dr. Ayla telah tewas di meja kerjanya dengan leher yang tersayat. Melihat ada yang tidak beres, Rick kembali berusaha menghubungi Ilana, dan kali ini dia berhasil. Dia meminta Ilana segera pergi dari istana karena komandos datang untuk membunuhnya. Get out of there. Tapi sialnya, sebelum mereka kabur dari rumah Dr. Ayla, Dr. Ayla palsu kembali ke rumahnya. Dia langsung nyalain Xbox buat main Mortal Kombat, dan terungkap kalau Dr. Ayla palsu ini adalah Clayface. Clayface. He's dangerous. Rick dan Frankenstein pun berusaha kabur diam-diam, tapi sayangnya mereka ketahuan. Clayface langsung menghajar mereka secara brutal. I'm sorry that I caused you. Dan meski dengan kekuatan besar Frankenstein, mereka tidak berkutik di hadapan Clayface. Dia menghajar Rick habis-habisan sampai membuatnya tak berdaya. Frankenstein pun target selanjutnya. Dia berusaha meraih sumber listrik untuk menyetrum Clayface, dan meski beberapa kali usahanya gagal, tapi akhirnya dia berhasil dan membuat Clayface seketika pingsan.
Rick pun sekarat, dan daripada segera menyelamatkannya, Frankenstein malah menanyai apakah The Bride pernah menyebutnya, tapi Rick hanya berkata untuk memberitahu The Bride kebenarannya sebelum dia akhirnya pingsan. Did the bride ever mention me? Tell the bride the truth. Melihat Rick pingsan, Frankenstein jadi teringat masa lalunya, di mana setelah dia membunuh Victor, The Bride yang marah mengamuk, membuat mansionnya terbakar yang juga membakar tubuhnya. Dia pun menjatuhkan diri ke sungai untuk memadamkan apinya, dan selagi pingsan, tubuhnya terseret aliran sungai, sampai akhirnya dia ditemukan oleh anjing milik wanita tua buta yang segera menolongnya. Wanita tua itu bernama Bogdana dan anjingnya bernama Ivan, di mana Bogdana langsung membawa Frankenstein ke rumahnya, mengobati luka bakar Frankenstein, dan ketika dia mulai pulih, mengetahui Bogdana buta, Frankenstein berkata dia lebih baik mati daripada buta, karena yang membuat dia bertahan di dunia ini adalah kecantikan dari The Bride. That is what keeps me going. Bogdana pun mengajarkan Frankenstein bagaimana melihat kecantikan tanpa penglihatan, dan itulah yang dia lihat sehari-hari. That is beauty. Setelahnya, Frankenstein tinggal dengan Bogdana untuk beberapa waktu, dan Bogdana mulai menyukainya. Tapi di suatu malam, Frankenstein memutuskan ini waktunya dia pergi. Dia harus menemukan The Bride yang membuat Bogdana bersedih. Dia pun memohon pada Frankenstein karena dia tidak ingin sendirian lagi, tapi Frankenstein berkata dia tidak akan membiarkannya sendirian, dan untuk itu dia diam-diam menghantam Bogdana dengan panci yang membuatnya tewas dan tidak akan merasa sendirian lagi. Setelahnya dia pun memulai pencariannya, dan Ivan terlihat ikut dengannya. Di Pokolistan, setelah mendengar kabar dari Putri kalau Komendos ingin membunuhnya, Alexei membawa Komendos menjauh dari istana, dan ketika sampai ke tempat eksekusi, prajurit Pokolistan terlihat sudah bersiap. Dan setelah Posporus membunuh Alexei, penembakan pun terjadi. Komendos segera berpencar menyelamatkan diri. The Bride dan Posporus diincar karena lebih berbahaya, tapi meski para prajurit Pokolistan bahkan tank menghadang mereka, tapi mereka bisa menghadapinya dengan mudah, terutama Posporus. Mereka pun mencari persembunyian setelah selesai dengan pertarungannya. Sementara di sisi lain, Nina terlihat sudah bersembunyi menghindari pasukan Pokolistan. Weasel juga kabur, dan karena patroli di mana-mana, mereka kesulitan berkumpul. Di istana, mendengar kabar Komendos kabur, Ilana menyayangkan itu, tapi dia tidak punya pilihan. Komendos sudah disesatkan pemerintahnya, yang membuat mereka tidak punya pilihan selain membunuh Komendos. Malamnya, Posporus berusaha menghindari Amethyst Knight yang terus berpatroli mencari Komendos. Di saat yang bersamaan, Nina yang juga menghindari pasukan Pokolistan bertemu dengan The Bride, dan mereka bersembunyi bersama di rumah bordil bernama Ken Ken karena terpojok oleh pasukan Pokolistan. Bonjour. Maybe you saw Radka and Sylvia returning from the store. Mereka berhasil menghindari patroli setelah mengancam Madame Gurov, pemilik dari rumah bordilnya, dan karena patroli masih berlangsung, The Bride dan Nina memutuskan berdiam di sana sampai keadaan aman. Di sisi lain, Dr. Posporus terpaksa menerobos ke satu rumah karena patroli semakin ketat, dan saat di sana, dia bertemu seorang bocah yang lapar yang membuat Posporus menemaninya makan. Melihat bocah itu dan foto-foto keluarga di sana, Posporus jadi mengingat masa lalunya ketika dia masih menjadi seorang saintis yang dikenal dengan nama Alex Sartorius, di mana dia mengembangkan pengobatan kanker menggunakan fusi nuklir yang tidak akan membahayakan pasiennya. Tapi Parvin, istrinya, tidak menyukai partner Alex, yaitu Rupert Thorne yang dikenal sebagai pebisnis sekaligus mafia.
Alex pun meyakinkan Parvin kalau dia butuh dananya dan ini sepadan, tapi Parvin tetap menolak dan itu berakhir dengan Thorn membunuh Parvin dan anaknya yang membuat Alex histeris. Dan untuk menghilangkan jejak, dengan kejam, Thorn memaksa Alex untuk menyentuh darah dan mayat dari anak serta istrinya. But this is the way it has to be. Setelahnya, dia membawa Alex ke lab tempat pengembangan fusi nuklirnya dilakukan dan Alex menanyai kenapa Thorn membunuh keluarganya dan Thorn mengingatkan Alex kalau mereka punya perjanjian dan Alex malah memberikan data palsu padanya yang membuat rekan bisnisnya di Bialya marah. Alex pun mengaku kalau itu karena istrinya enggan berbagi datanya pada rezim kejam dan Thorn tentu saja tidak peduli. Dia mengambil semua data di labnya sebelum mengunci Alex di fusi nuklirnya dan dengan sembarang mengaktifkan fusinya. Thorn pun mengira Alex akan mati, padahal sebenarnya hal itu malah mengubahnya menjadi metahuman. Say hi to your wife. Alex pun berubah menjadi seorang sosiopat dan mulai balas dendam kepada geng Thorn. Pertama-tama dia membunuh Thorn serta keluarganya dan lanjut ke semua anak buahnya. Serta mengambil alih semua bisnis Thorn yang membuatnya mendadak kaya. Dia pun mengambil julukan Dr. Posporus dan menebar kekuasaan di Gotham. Sampai akhirnya dia didatangi oleh The Cape Crusade. Di Amerika, Waller dan John terlihat datang ke rumah sakit setelah mendapatkan laporan kalau Rick terluka parah. Dokter memberitahu kalau yang mengantari ke sini adalah Frankenstein dan merasa kalau Frankenstein bisa saja menghentikan misi Komandos. Waller memerintahkan John untuk mengawasi semua bandara. Setelahnya Waller berharap kalau Rick akan selamat karena dia harus tahu apa yang terjadi, siapa yang ingin membunuhnya, dan apa hubungannya dengan semua ini. Sementara itu di bandara, Frankenstein membajak sebuah jet pribadi yang akan pergi ke Pokolistan. Dia membunuh semua orang kecuali pilot di sana dan menyuruh sang pilot segera lepas landas. Di Pokolistan, Weasel yang kabur pergi ke sebuah hutan di mana dia disergap oleh sekelompok serigala. Tapi daripada melawan, Weasel malah mengajak mereka main dengan kayu yang dia temukan. Kembali ke Ken-Ken, tak lama setelah Craig Brother datang untuk main, suara teriakan terdengar dari ruangannya yang membuat Madam bergegas ke sana, di mana Paddy Craig terlihat memukuli wanitanya yang membuat Madam seketika marah. Madam pun memaksa Paddy untuk pergi, tapi Paddy yang ternyata metahuman melawan balik yang membuat dia dihantam botol oleh Nina dan masalah semakin besar. Paddy yang semakin marah mengajak Brain adiknya untuk membunuh semua orang di sana, tapi The Bride membunuh Brain terlebih dahulu yang membuat pertarungan terjadi. Crash the wrong whorehouse. Come on! The Bride dengan mudah memenangkan pertarungan dan membunuh Paddy dengan mengambil jantungnya. Setelahnya, The Bride dan Nina pun pergi dari sana untuk melanjutkan misi Komandos. Di saat yang bersamaan, setelah bermain semalaman, Weasel terlihat tertidur dengan kawanan serigala. Tapi mengingat Putri Ilana sangat mirip dengan bocah yang bermain dengannya dulu, dia memutuskan meninggalkan kawanan serigalanya dan pergi ke istana Pokolistan. Di sisi lain, karena mengingat masa lalunya, Posporus bermain sebentar dengan bocah yang dia temui, sampai orang tua bocah itu panik ketika melihatnya. Pospo pun meminta maaf, serta menanyai arah menuju istana. Di bandara, Frankenstein akhirnya tiba di Pokolistan dan bersemangat untuk bertemu The Bride. Sementara di istana, Ilana terlihat telah mempersiapkan semua prajuritnya karena Komandos belum tertangkap. Dan di luar, Komandos akhirnya berkumpul kembali dan bersama-sama mereka pergi ke istana.
Flashback sebentar, ketika lahir, Nina Mazursky memiliki paru-paru di luar yang membuat orang tuanya terkejut, terutama ibunya. Her lungs are mostly outside of her body. Tapi karena ayahnya yaitu Edward Mazursky adalah saintis, dia mencari cara agar Nina bertahan, yaitu membuat mesin untuk membantunya bernafas. Tapi melihat itu, ibunya yang merasa miris setiap kali melihat Nina tidak kuat dan memutuskan pergi meninggalkan mereka. I'm gonna stay with my mother for a while. Nina terus menggunakan alat bantu nafas yang semakin berat sampai ayahnya menciptakan pengobatan untuknya yang akan merubah DNA. Tapi sayangnya, ketika obatnya disuntikan, hal tidak terduga terjadi. Tubuh Nina bermutasi menjadi amfibi karena ada DNA hewan air di obatnya. Insang pun tumbuh di lehernya yang membuat Nina harus bernafas di dalam air. Tapi berkat itu, Nina tidak perlu menggunakan alat yang berat lagi. Tapi ketika dia dikirim ke sekolah umum, anak-anak yang lain tentu saja membulinya, yang membuat Nina frustasi. Dia kabur dari rumah, merasa kalau dia menjadi beban dan tempatnya bukan bersama manusia. Nina. Dia mulai tinggal di selokan air kota sampai 3 tahun kemudian karena dikira monster air, Nina mulai diburu dan melihat berita pemburuannya, ayahnya segera ke danau dan tiba tepat setelah tim Animal Control berhasil menangkap Nina. Edward pun menerobos para polisi untuk menemui Nina, tapi tepat setelah dia memberitahu kalau Nina bukanlah beban, salah seorang polisi goblok menembak Edward yang membuatnya akhirnya tewas. Dan Nina pun akhirnya pergi dalam kesedihan. Di masa sekarang, Frankenstein terlihat numpang di mobil salah satu warga Pokolistan untuk pergi ke istana. Di istana, komandos menyelinap masuk ke ruangan pengawas untuk mencari jalan aman menyusup ke istana. Di sana, Nina masih ragu apakah mereka benar akan membunuh Putri Ilana, dan The Bride mengingatkan Nina kalau Ilana akan menghancurkan dunia, tapi Nina masih merasa sedikit ragu. Setelahnya, selagi The Bride mencari jalan aman, Dr. Posporus juga memeriksa rekaman CCTV istana dan dia terkejut karena ada monster lain yang juga masuk ke istana 2 hari yang lalu. Ketika mereka melihat itu, Frankenstein tiba-tiba muncul, tapi belum sempat dia memberitahu kebenarannya, The Bride yang sudah muak diikuti selama ratusan tahun segera menembaknya, membuat Frankenstein jatuh dan komando segera kabur. Mereka ke sisi istana dengan penjagaan yang minim dan untuk menerobos masuk, Pospo menggunakan kekuatannya untuk menjebol tembok istana, tapi karena terlalu tebal, hal itu pun membutuhkan waktu. Di balik tembok, ada sebuah kolam besar di mana Ilana terlihat ingin berenang di sana, mengabaikan peringatan Sergei karena komandos belum ditemukan. Tak lama kemudian, komandos berhasil menerobos temboknya dan Weasel terlihat khawatir pada Ilana karena dia teringat kalau Ilana mirip dengan bocah yang mengajak mainnya dulu. Di Amerika, Rick yang pingsan sadar sebentar dan berusaha memberitahu Waller kalau dia salah. Mendengar nama Dr. Ayla keluar dari mulut Rick, dia dan John segera pergi ke rumah Dr. Ayla, dan ketika masuk, mereka terkejut karena ada Clayface yang tumbang serta mayat dari Dr. Ayla di lantai atas. Dan karena itu, mereka pun segera menghubungi pihak Pokolistan untuk menghentikan komandos membunuh Ilana. Amanda Waller is on the phone. Di Pokolistan, melihat banyak penjaga di kolam, The Bride menyarankan Nina yang membunuh Ilana, yang membuat Nina terkejut. No fucking way. Dia pun menolak, tapi The Bride dan Pospo berkata kalau hanya Nina lah yang bisa karena kolam adalah teritorinya. Mereka pun mengingatkannya kalau Ilana akan menghancurkan dunia, meyakinkan Nina untuk melakukannya, dan merasa diterima oleh seseorang, Nina akhirnya setuju dan diam-diam terjun ke kolam untuk membunuh Ilana. Tapi ketika dia akan menikamnya, Weasel yang masih berpaku pada ingatannya berusaha memperingatkan Ilana, yang membuat Ilana sadar akan Nina. Dia pun melawan balik, yang akhirnya membunuh Nina.
Melihat Nina tewas, The Bride pun syok berat, dan ketika para penjaga ingin menembak mereka, Sergei menghentikannya, memberikan telepon dari Waller pada The Bride yang memberitahu kalau ramalannya salah. We made a mistake. The Bride pun semakin syok karena dialah yang membujuk Nina, dan Nina adalah monster paling baik di antara mereka. Tak lama setelah itu, The Bride pergi menghampiri Ilana, dan Ilana berkata dia tidak menyalahkan Komendos karena dia dijebak, dan mungkin Circe lah yang ingin menghancurkan dunia. Tapi The Bride menyangkal itu. Dia tahu Circe tidak bohong karena dia melihat rekaman CCTV kalau Clayface datang ke istana. The Bride menjelaskan kalau dia tahu Ilana merayu Rick agar Rick berpihak padanya, tapi setelah Rick menolak membunuh Circe, Ilana mengirim Sergei untuk memata-matai Komendos, dan ketika Sergei melihat Dr. Ayla keluar dari Belerev, di mana Dr. Ayla akan membenarkan ramalan Circe, dia bekerja sama dengan Clayface membunuh Dr. Ayla untuk membuat seolah-olah Dr. Ayla yang menemui Waller adalah Clayface agar mereka mengira ramalannya palsu. Dan pada akhirnya, Ilana memanglah orang yang ingin menghancurkan dunia. Tapi dia tidak akan membunuhnya karena Ilana ingin menghancurkan dunia, tapi dia akan membunuhnya karena Ilana membunuh satu-satunya teman miliknya. Of the only friend I have. Mendengar itu, Ilana pun panik. Dia bergegas mengambil pistol di dekatnya, tapi The Bride menembaknya lebih dulu, yang seketika membunuh Ilana. The Bride pun pergi bersama yang lain dan kembali ke Belerev. Di Belerev, setelah mengetahui alasan pembunuhan Ilana, Waller berterima kasih pada The Bride dan mengisi kekosongan di Komendos dengan anggota tim baru. Look at dumb hair girl. GI robot reporting for service, ma'am. Sementara di Pokolistan, Frankenstein yang terluka ditolong oleh seorang wanita yang tinggal di depan mansionnya. Dan Creatures Komendos pun tamat. Ending yang sangat membagongkan.